Mohon izin pimpinan, lapor Taruna Remaja, nama Bagus Dimas Setiawan, nomor pokok Taruna 19020005. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan tentang alternator, apa itu pengertian alternator, dan sampai ke cara kerja yang alternator. Sambil kita menjelaskan, kita akan memaparkan sebuah video apa itu alternator dan video yang menjelaskan tentang alternator. Alternator adalah tenaga kerja dari industri power generation, mampu tersenerat AC powers pada frekuensi tertentu. Itu juga disebut generator synchronous electricity yang terkikis dalam alternators by electromagnetic induction. Untuk generator listrik dalam coil, baik col harus memutar dengan respek untuk magnetic field, medan magnet berputar dengan respek ke col. Dalam kasus alternator appliance yang terakhir adalah UCD. Rotor dan kumparan armatur adalah dua bagian utama dari sebuah alternator. Rotor memproduksi magnetic flux berputar. Arcos adalah instansi dan berputar magnetic flux terkait dengan rotor menginduksi electricity. Dalam kumparan dewasa, ini jenis rotor Sebowo base dikenal sebagai rotor tiang ubi. Untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik bekerja, mari kita mempertimbangkan rotor dengan hanya 4 tiang. Rotor choice adalah 6 with a disk power source. Medan magnet terkikis di sekitarnya akan ditampilkan rotor dibuat untuk memutar dengan penggerakan utama. Ini hati-hati dengan rotor fuse berotorasi sendiri dengan itu at same side seperti magnetic flux berputar. Sekarang memotong kumparan yang sudah tua yang dipasang di sekeliling rotor. Ini akan generator EMF bergantian di berkelok-kelok. Berikut adalah versi perlambat dari rotor stator on traction. Fitur ini sistem 4 bola ketika rotor ternyata setengah revolusi EMF diinduksi mengambil satu siklus lengkap. Hal ini dapat dengan mudah diakui bahwa frekuensi EMF, induksi, kecepatan rotor dan jumlah katup berhubung melalui hubungan berikut. Jelas di sini bahwa frekuensi listrik yang dihasilkan disinkronkan dengan kecepatan rotasi mekanis untuk menghasilkan 3 fase arus AC. 2 kumparan seperti itu yang dalam 120 derajat. Perbedaan fase dengan yang pertama diletakkan di penggulung stator. Generator satu ujung ini 3 kumparan bintang terhubung dan 3 hadap listrik diambil dari ujung lain. Hal ini terhormat dari persamaan ini bahwa untuk menghasilkan 60 Hz listrik 4 pole rotor bar harus berjalan pada foil prom. Penurunan harga minyak dan gas itu akan mendorong gaya sentrifugal yang luar biasa pada polling rotor dan bisa terjadi secara mekanis selama beberapa waktu. Jadi yang penting rotor polel umum memiliki 10-2 polling yang menuntut RPM yang lebih rendah, atau rotor tiang yang asin digunakan ketika penggerak utama berputar pada RPM yang relatif lebih rendah. Ini katup digunakan untuk mempercepat perpindahan medan magnet. Mereka dibuat dan cukup thin steel lamina. Seperti lamina terisolasi mengurangi kehilangan energi karena pembentukan eddy saat ini. Pembudidayaan armatur dari 3 tahap 12 sistem jajak pendapat diperhatikan di sini. Sebuah inti stator digunakan untuk mengaktifkan aliran magnet. Arus DC dipasok untuk rotor melalui sepasang cincin. Arus DC disuplai dari sumber eksternal atau dari generator DC kecil yang dipasang pada penggerak utama yang sama. Alternator tersebut disebut self-excited dengan variasi muatan tegangan keluaran terminal generator akan vary. Hal ini diinginkan untuk menjaga tegangan terminal. Ditentukan batas regulator tegangan otomatis membantu dalam mencapai ini. Aturan tegangan dapat
dengan mudah dicapai dengan mengontrol arus lapangan. Jika tegangan terminal di bawah batas yang diinginkan, AFR meningkatkan arus lapangan, sehingga kekuatan lapangan ini akan menghasilkan peningkatan tegangan terminal. Jika terminal voting tinggi, kebalikan dilakukan. Kami harap Anda memiliki pengenalan yang baik pada kerja alternator. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang alternator, dari pengertian sampai ke cara kerjanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.